Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia nikmat dan juga rahmatnya, sehingga di kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Mitra Tani. Nah, pemirsa, pasti para pemirsa itu tahu dengan yang namanya buah sawo. Buah dengan rasa yang manis dan warna dalam dagingnya itu coklat. Namun tahukah Anda dengan yang namanya sawo hitam? Ya, sawo dengan kulit yang berwarna hijau, tapi dalamnya coklat cenderung kehitaman. Nah, para pemirsa pasti penasaran seperti apa bentuknya dan nanti kita akan lihat rasa dari buah itu seperti apa. Langsung saja kita akan perbincangkan dengan narasumber kita, Bapak Haryanto, Sarjana Pertanian. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, sehat hari ini Pak Har? Alhamdulillah sehat walafiat Mas Wahid. Alhamdulillah. Semoga Pak Har senantiasa diberikan kesehatan. Dan Amin. juga untuk para pemirsa, para petani dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat ya Pak Har ya. Insya Allah Walaupun sehat saat semua. ini kondisinya sepertinya banyak barang, banyak yang melejit harganya. Betul. Pupuk juga sepertinya mulai mahal, langka ya Pak Har. Iya. Semoga ini tidak menjadi pemutus semangat untuk para pemirsa, para petani dimanapun Anda berada. Betul. Baik, hari ini kita akan memperbincangkan terkait dengan sawo hitam atau terkenal dengan nama Black Sapote ini Pak Har. Ya. Boleh ceritakan terlebih dahulu sebenarnya buah ini seperti apa Pak Har? Karena masih jarang juga sepertinya. Ya. Sahabatku, mitra tani dimanapun Anda berada, kalau kita membicarakan tentang sawo, pasti pikiran kita itu di sawo itu dagingnya coklat, Iya. rasanya manis, lezat. Namun kalau kita membicarakan sawo ternyata itu adalah sawo hitam, ini baru keren seperti itu. Sawo kok hitam Iya, seperti ini. kebanyakan Sawo itu coklat karena apa? Dimanapun kalau kita lihat itu sawo coklat, ada sawo yang raksasa yang namanya Mame Sapote yang Iya. itu juga dari Amerika sana, itu juga warnanya coklat. Namun kali ini kita akan bicara tentang sawo hitam ataupun Black Sapote. Sawo hitam ini kalau kita lihat memang buahnya seperti apel tapi besar, seperti kesemek tapi itu lebih besar lagi. Untuk kulitnya halus, hijau, namun ketika itu nanti kita belah itu berwarna coklat kehitaman, yang itu disebabkan kenapa dikatakan ini adalah sawo hitam ataupun Black Sapote. Black Sapote ini merupakan sawo yang agak-agak baru kalau di Indonesia karena apa? Ini baru muncul di tahun 900-an, tidak dari nenek moyang belum seperti itu. Lah, dari sawo ini memang sangat prospek sekali apabila ini dibudidayakan dan ini sebagai nilai ekonomis yang besar sekali karena apa? Bahwa Black Sapote ini dari manfaat dan rasanya memang luar biasa. Selain itu dari tanamannya yang memang itu besar, rimbun, ini adalah sebagai tanaman peneduh juga. Wow. Maka dari itu untuk sawo hitam ini bisa dikembangbiakan secara besar-besaran yang di Indonesia ini karena apa? Buah ini kalau kita temui di tempat-tempat tertentu karena ini juga masih langka dan ini manfaatnya buat kehidupan di dalam dunia pertanian ataupun di alam ini sangat bermanfaat sekali dan memang kalau manfaat kesehatan ini juga besar sekali yang ada di situ. Oke, baik. Sawo hitam ya Pak Har ya, Black Iya. Sapote. Tadi Pak Har menjelaskan kalau ukurannya itu lebih besar dari sawo, lebih besar lagi dari kesemek. Ya. Pemirsa pasti penasaran seperti apa bentuknya. Mungkin bisa ditayangkan para pemirsa, ini bisa dilihat bentuk dari Black Sapote itu seperti apa. Nah, ini dalamnya memang warna coklat cenderung kehitaman ya Pak Har ya. Betul. Di dalamnya dengan ada bijinya. Betul. Kalau dari segi bentuk warna Pak,
Ini kan cenderung kurang menarik ya. Tapi keunggulannya dari buah ini apa Pak? Apakah dari rasanya atau seperti apa? Ya, rasanya ini kalau kita sering memakan buah itu, kalau ini sangat lembut sekali. Oh, lembut. Lembut, kalau orang mengatakan ini adalah seperti puding coklat. Memang kayak puding, apalagi dimakan dengan Tambahan madu? Ya, madu ataupun dengan es seperti itu sebagai es buah itu rasanya enak sekali. Memang ini adalah lumer, sangat lembut dan ini rasanya kalau kita bayangkan kalau kita pernah memakan apokat, apokat manis itu seperti itu, hanya apokat itu kan agak kurang lembut ya Pak. Iya. Ini adalah lembut sekali. Kalau apokat itu agak berbau. Masih ada berseratnya? Seratnya, kalau ini enggak. Oke. Oh, lembut dan teksturnya juga besar ya Pak, ukurannya ya Pak ya? Iya, betul. Wow, ini para pemirsa sepertinya juga mulai tertarik. Dan seperti apa struktur dari buah dan tanaman itu sendiri ini Pak Har? Kalau kita lihat dari morfologi tanaman itu yang pertama daunnya itu hijau ya, hijau terus besar, panjang, terus juga nanti kayunya itu berwarna putih, nah, seperti ini dan cenderung daunnya juga banyak sekali sehingga ini bisa menjadi tanaman peneduh seperti itu. Dan kalau kita bisa lihat di sana itu karena besar-besar sekali, nah ini agak mirip memang dengan sawo yang kebanyakan di sana, hanya ini lebih hijau dan lebih panjang dan lebar. Terus untuk akarnya cenderung adalah ini akar yang menyebar seperti itu dan ini cocok sekali untuk penghijauan hutan ataupun sebagai reboisasi juga. Oke, manfaatnya luar biasa. Luar biasa. Dan kalau tidak salah ini juga sangat bermanfaat untuk kesehatan ketika dikonsumsi ya Pak Har ya. Iya. Apalagi ketika kondisi tubuh kita mungkin kekurangan zat besi atau mungkin bisa salah satu penanggulannya. Iya, yang sekarang itu black sapote ini bagi pemirsa yang memang itu sudah tua, ada pengapuran, ini adalah sebagai solusinya. Ini juga sebagai penguat tulang, terus gusi, ini adalah sangat cocok sekali. Dan misalkan sudah tua, matanya rabun, masih berkunang-kunang, dengan mengonsumsi black sapote ini, insya Allah lama-kelamaan akan sembuh. Oke, manfaat kesehatan luar biasa. Dari harga kemarin Pak Har, saya cek ini ya, di petani ini ya, kemarin saya kan coba cek itu hampir sampai 200.000 per kilo. Betul. Ya. Padahal kalau ukuran buahnya, satu itu bisa sampai 1 kilo Pak Har. Betul, memang untuk buahnya itu mulai yang pengalaman saya yang memang saya tanam, itu dalam polybag, enggak di tanah secara langsung, itu saja sudah 500,35, 500,50 gram. Kalau itu bisa ditanam di tanah itu minimal bisa 600,35 misalkan seperti itu sampai 1 kilo. Seperti yang ada di samping kita ini ya Pak Har. Ini ya. Ini 649 seperti ini, dengan harga untuk 649 ini sekitar 100.000. Wow. Bayangkan 100.000 satu buah ya. Satu buah, iya. Saya belum pernah menemui beli satu buah harganya 100.000 loh Pak. Iya. Luar biasa. Ternyata black sapote ini selain dari segi kesehatan, harganya juga sangat bagus. Prospek ke depan sepertinya juga masih sangat baik juga ketika para pemirsa juga mulai menanamnya ya Pak Har. Betul, betul. Kalau ketika mentah kemarin saya cek itu, struktur luarnya itu memang keras seperti itu ya Pak Har? Kulitnya itu? Sama juga seperti sawo yang kebanyakan di sana, untuk memastikan bahwa kalau sawo black sapote ini ketika itu dipetik biasanya masih dalam keadaan hijau dan masih dalam keadaan keras. Untuk bisa menghasilkan hasil menjadi sawo yang mateng, itu tentunya ada pemeraman di sana. Ada pemeraman antara 1 sampai
2 pekan ataupun 2 minggu, baru nanti kalau kita lihat ataupun kita raba itu sudah empuk, lah inilah siap nanti kita makan. Kalau pemetikan itu rasanya, kalau ini misalkan saya perlihatkan, kalau teksturnya sudah dari hijau sudah menguning, terus dari pangkal si buahnya ini sudah mulai mengkerut dan sudah kehitam-hitaman, ini pertanda bahwa sawo hitam ini sudah perlu dipanen ataupun nanti bisa langsung diperam seperti itu. Berarti cirinya itu mulai ada kehitam-hitaman, Pak Har, Betul. ketika siap dipanen. Iya. Kalau umur dari tanaman ini sendiri sekitar umur berapa bisa mulai berbuah, Pak Har? Untuk tanaman black sapote bisa mulai berbuah itu sebetulnya di 1 tahun. 1 tahun penanaman itu sudah mulai berbuah. Namun kebanyakan di lapangan itu 3 tahun sudah bisa mulai berbuah. Dan berbuahnya kalau itu sudah berbuah itu nanti untuk tahun berikutnya sekitar 9 bulanan. 9 bulanan sampai 10 bulan itu akan berlanjut berbuah terus seperti itu. Untuk buah pertama ada sedikit, untuk kedua, ketiga itu akan bertambah terus untuk buahnya. Tapi nanti kalau sudah 7 kali itu agak sedikit lagi, nanti kita kasih nutrisi yang ada di sana akan tambah buahnya tambah banyak lagi. Ya, berarti memang ini bisa dibilang tahunan ya Pak berbuahnya? Ya, tahunan. 9 bulan baru bisa kita petik dan kita panen. Ya. Dan tapi ya dari beratnya, harganya ya masuk Pak. Masuk sesuai masuk hitungannya. sekali, iya. Bayangkan kalau kita itu 1 pohon aja, 1 pohon itu kita buat 20 aja lah. 20 1 buah itu sekitar setengah sampai 500 sampai 600 gram, yang notabene 1 buah itu 100. Kalau 120 itu sudah 2 juta ya. Wow. 2 juta kalau kita menanam untuk di lahan itu antara 2 sampai 4 meter, rata-rata di 4 meter aja, 4 meter aja. Itu kalau kita menanam di 400 meter kurang lebih 100 tanaman, bayangkan 2 juta kali 200 dalam waktu katakanlah 1 tahun gitu aja. Saya membayangkan Pak kalau semisal kita punya, namun ya baru punya 1 ya Pak. Ya kalau bisa dapat 100 ya alhamdulillah. Iya. Luar biasa rezeki yang di Allah berikan lewat tanaman black sapote ini. Iya. Nah, pertanyaan next, kalau kita mau jadi seorang petani dan mau menanam buah black sapote ini Pak, apakah ini sulit? Apakah memang buah ini ketika tumbuh memerlukan cara yang khusus sehingga ini menjadi buahnya mahal dan akhirnya ini tadi hampir 100.000 satu buahnya ini? Tidak juga, karena apa? Tanaman black sapote ini bisa ditanam dari dataran rendah sampai dataran tinggi, dari 200 mdpl ya, meter di permukaan air laut, sampai 1.800 ini masih bisa ditanam di situ. Dan cara tanamnya juga mudah, karena tanaman ini bisa dicangkok, diokulasi sambung susu, dan bisa ditanam melalui biji juga bisa. Jadi ini sangat mudah sekali. Ketika ini tanaman sudah hidup, misalkan kita mau pembibitan itu, kalau itu di cangkok ataupun sambung susu sekitar 3 bulan kita langsung berikan ke lahan, insya Allah dengan penyiraman yang pemeliharaan dengan bagus, insya Allah tanaman ini akan mudah tumbuh dan mudah subur seperti itu. Oke, ternyata juga tidak memiliki syarat khusus ketika tanaman black sapote mau berkembang ya Pak ya? Betul. Dari dataran rendah, dataran tinggi pun nanti bisa. Tidak ada kriteria terkait dengan intensitas cahaya dari tanaman ini Pak Har? Untuk intensitas cahaya memerlukan cahaya yang banyak, air juga banyak di situ. Maka untuk penanaman ini memang kalau tanaman kurang air pastinya juga
merana. Namun demikian karena di sekitar kita itu kita yakin banyak lah untuk air, kalau itu sudah besar itu nanti hanya saja di 6 bulan. Setiap 6 bulan itu memang harus ada penambahan nutrisi yang ada di situ. Oke, ya. Tadi itu pemirsa, syarat ketika mau menanam black sapote tidak susah. Indonesia ini berarti sangat cocok untuk dikembangkan black sapote ya Pak Har ya? Sangat cocok sekali dimanapun tempat. Kalau di Indonesia ini bisa dari lahan yang memang itu kritis katakanlah, yang penting di sana itu ada air dan air itu bisa menghidupi tanaman yang ada di sana, itu yakin bisa hidup. Di tempat polybag aja bisa hidup, apalagi dengan penanaman yang ada di lahan seperti itu. Ya, ketika memang kondisinya terbatas lahan, pakai polybag ternyata juga bisa, apalagi yang saat ini Indonesia lahannya masih banyak dan masih banyak yang bisa dikembangkan. Salah satunya untuk black sapote, sawo hitam ya Pak Har. Betul. Kalau dari segi pembibitan sendiri Pak Har, kadang kan sekarang ini kan kita sudah tahu mahal. Dan kemarin saya cek juga Pak di pasar online juga banyak yang yang jual bibit, yang membual dari biji, ada yang sudah jadi. Yang membedakan atau ketika kita memilih bibit itu yang terbaik dan nanti bisa tumbuh dengan maksimal, seperti apa Pak Har cirinya? Cirinya dengan kita mengetahui bahwa tanaman ini bisa ditanam, yang pertama adalah sehat. Sehat itu artinya tanaman ini normal, daun juga hijau, tidak kena hama, dan ini juga tidak kurus karena dari pembibitan ini sudah memang sedemikian hingga di treatment dengan bagusnya, sehingga kalau kita akan memilih bibit ya pasti bibit yang memang itu si batangnya yang sudah kuat, terus daunnya juga perkembangannya bagus, baru kita menentukan ini yang akan kita pilih dan ini yang akan kita tanam ke lahan ataupun di polybag. Harus dengan bibit yang baik, dengan daun yang hijau, dengan perawatan yang terbaik juga ya Pak. Betul. Nanti bisa menghasilkan buah yang maksimal. Oke Pak Har, kita nanti akan lanjutkan perbincangan di sesi kedua, dan kita nanti mau lihat seperti apa dalam dari buah black sapote ya Pak Har ya. Jadi pastikan para pemirsa tetap bersama kami dalam program Mitra Tani.